Clear ya? Dan ada alat. Yang kalian masih ingat di alat itu, miss-nya orang adalah kayak gini. Lu belinya satu kali. Oke? You own. Tapi at certain time, di satu titik si barang itu harus diganti. Dan itu harus dikalkulasi. Tiap itu nature-nya beda. Kalau misalkan lu konsep artis, atau lu banyak gambar, tools-nya tuh bisa expand jadi kayak lu butuh kayak Huion, lu butuh Cintiq gitu. Kalau 3D, lu butuh PC yang lebih levelnya lebih tinggi lagi. Lu nggak bisa dengan yang kentang, lu butuh super kentang HP-nya. Kayak maksudnya kayak, PC 30 juta. Dan sekarang begitu keluar RTX yang baru, graphic card yang baru, lu harus beli yang baru. Hitungannya beda. Paham ya? Kemudian, ada lagi di sini adalah pengeluaran tambahan. Yang ini perlu diingat adalah kayak gini. Pajak, ini orang suka lupa. Terus satu lagi, health. Mungkin plus tambahan tuh transport. Mungkin yang paling simpel dulu lah. Transport kenapa harus dipikirin? Kalau misalkan lu freelance, lu kadang ada butuh kayak ongkos untuk kayak, di situasi non-COVID ya, lu butuh untuk pindah dari tempat A ke tempat B gitu. Ya kan? Dan kadang-kadang lu harus kayak pindah kota, itu termasuk. Dan transport ini tuh mungkin gue bisa expand lagi. Kayak misalkan sebutnya apa sih, kayak amenities gitu, kayak buat akomodasi mungkin ya. Akomodasi, betul. Nah, terus aja. Karena masa ketemu klien di Starbucks terus air putih gitu, ya mungkin kan, ya kan. Kayak bising juga kan kafe gitu. Ada alasan kenapa kayak bos gede gitu dia punya kayak kartu kredit, mungkin kartu kredit perusahaan yang dia pakai buat entertain klien. Dan ini tuh penting gitu. Kalau kita mau nunjukin bahwa kita kayak perusahaan yang capable, terus kayak kita makan tempat yang itu enggak, kalau bisnis yang lebih gede ya. Kalau freelance ya kita sama-sama paham lah. Cuman kayak oke, makan, terus partner bisnisnya kayak oke, it's on me, gue yang bayarin. Dan mungkin itu bukan keluar dari kantong dia, tapi ada budget terus dari perusahaan untuk itu. Jadi clear ya, ada biaya macam-macam yang kalian harus pertimbangin, tergantung cara kalian ngelakuin bisnisnya. Kemudian, health. Nah ini orang lupa. Sekarang kalian harus minta maaf sama, enggak juga sih harus minta maaf sekarang, sama yang agen-agen asuransi yang, halo, kita bisa ketemu, karena actually itu penting. For real. Gitu. Gua nggak bilang lu harus ikut asuransi PIP gitu yang udah beken itu, tapi lu harus pertimbangin itu karena ada momen di mana lu sakit, dan ketika lu sakit dan ketika lu freelance secara langsung income lu hilang, bukan turun loh. Nggak ada kayak perusahaan kayak lu dikasih kayak oke, lu boleh cuti ini segala macam, nggak ada, income lu hilang. Dan selama income lu hilang, tabungan lu turun terus. Jadi pertimbangin ini, cari situasi. Ada asuransi tentu yang dia kayak melindungi, kayak kalau nggak cuman nyawa gitu segala macam, tapi kalau misalkan lu yang fatal jadi lu nggak bisa bekerja atau apa gitu. Dan situasi itu tuh ada banyak orang yang banyak gambar terus tangannya kena atau apa. Jadi pertimbangkan soal health gitu. Dan juga andai kata pun kalian nggak memutuskan untuk pakai asuransi, kalian tetap harus punya satu budget khusus untuk nyiapin ketika oke, gimana gue tuh gimana gue tuh punya satu slot khusus kalau misalkan gue lagi sakit atau apa yang urgent, gue bisa solve itu dengan uang. Karena seriusan kita nggak pernah tahu kan, sekarang ada situasi COVID atau apa. Coba pikirin, beneran. Atau bisa juga kayak cuma buat beli multivitamin atau juga buat ngestok tolak angin, itu masuknya ke sini kali sebenarnya ya. Bisa. Up to you. Tapi ini sebetulnya lebih ke arah pertimbangan aja. Ya, ngerti lah ya. Kita pernah di posisi gitu kan. Dan terakhir nih, ini gue dapat ini dari info dari AI, dia juga konsultasi sama beberapa orang, tapi balik lagi, kita bukan expert di sini. Tapi pajak guys, pajak. Dan ini gue bukan kayak bilang soal kayak, oh ya kalian harus ini dukung, enggak. Lebih kayak ini kewajibannya kita sebagai warga negara, itu satu. Terus kedua, di situasi tertentu, ini knowledge doang ya, kalau lu kerja sama big company, dia tuh any purchase itu tuh bakal masuknya ke pajak gitu.
Intinya, dia tuh bakal ada kayak bukti potong pajak yang mereka bikin. Dan mereka bakal store itu. Kalau misalkan mereka yang memutuskan yang bayar. Kalau di kontrak kalian nggak ada klausul tentang pajak, yang bayar itu tuh kalian sendiri pajaknya. Jadi, kalau misalkan mereka tidak akan ada bukti, nggak akan pajaknya itu tidak akan mereka bayar, dari si klien lo yang bayar, lo yang harus bayar. Gitu. Kalau misalkan ini proyek kecil, ya udahlah gitu. Make sense kan? Gitu. Tapi seiring karirmu berkembang, ini akan jadi pertanyaan gitu. Make sense? Make sense. Jadi, coba pikirin, karena jujur, gue kayak mungkin gaya ngomong gue commanding yang gimana ya, cuman kayak ada situasi di mana intinya kayak gini, gue antara bukti potong pajak yang dimasukin sama klien sama yang gue itu nggak total nol, terus kayak dia plus gitu kayak, tapi kenapa gue dapet itu gimana, ternyata dia laporin pajak, gue enggak. Biarkan, jadi kayak gue harus nge-track gitu segala macam. Jadi pastikan itu consider. Kalau misalkan kalian belum punya PWP atau kalian sendiri total anggapannya secara umum income-nya di bawah yang potongan itu, ya nggak terlalu masalah. Cuman semakin lu coba mendaki, ini harus makin jadi pertimbangan. Dan gue kasih hitungan ini mempersiapkan kalian, pasti kalian bakal dapat posisi yang lebih baik gitu kan, bakal dapat karir yang lebih baik. Jadi ini harus dipertimbangkan dari sekarang. Jadi pas udah ngelewatin threshold tertentu, kalian udah siap gitu. Oke ya. Dan untuk soal pajak ini, sebenarnya kan juga udah banyak aplikasi atau website yang bisa ngebantu kita buat ngitung pajak tahunannya gitu. Jadi kayak bisa dicek-cek kayak online pajak atau kering pajak kalau misalnya pengen nelpon langsung gitu. Jadi ada yang bisa langsung dikonsultasiin buat pajak ini. Oke. Jadi gue lanjut ya. Nah ini yang penting lagi, memahami komponen harga. Yang sampai tadi kita bahas itu baru biaya, atau istilah Inggrisnya sebutnya cost. Ya. Nah, untuk rumus ketemu price atau harga, itu kita butuh satu komponen yang kita nggak boleh lupa, yaitu profit. Biaya untuk bikinnya, ditambah profit, baru jadi price. Nah, ini yang orang kadang lupa. Ya kan? Jadi, kenapa artis di posisi yang sangat tidak menguntungkan adalah dia gagal menghitung cost, biayanya. Dia nggak mempertimbangkan semua faktor. Kemudian, dia nggak pernah mikir profit ke depannya. Jadi, dia barely make it gitu loh. Ngepas gitu. Dan kita nggak harus hidup kayak gitu. Itu yang mau gue bilang. Dan pertanyaan lebih penting adalah, mau nggak kita sebagai artis secara kolektif nge-promote gaya hidup kayak gitu? Ngepas gitu. Oke? Coba dipikirin. Nah, di sini ada nilai yang harusnya tawarin. Added value yang harus dipikirin. Kasusnya Joko yang tadi yang gue bahas, dia adalah fresh graduates, dia nggak ada pengalaman kerja. Oke? Kalau misalkan si Joko ini udah 10 tahun berkarir, dia udah ngerjain kliennya bagus nih, oke? Tidak ada alasan kenapa dia tidak bisa minta lebih, karena pertama, dengan mempekerjakan si Joko, seorang Joko yang sudah kayak 10 tahun di industri, ya, dia bisa meminimalisir resiko levelnya. Makanya dia bisa naikin harga. Jadi nilai yang bisa tawarin itu pertama resiko, risk. Dan gue kasih tahu guys, kadang artis tuh bilang kayak, oh gue, kenapa orang harus hire gue? Karena gue jago, karena gue skillful. Yang bisa gue bilang kayak gini, secara umum, pertama perusahaan ya, mereka nge-hire orang, itu karena mereka mau minimalisir resiko. Coba pikir, bayangin ya, lu perusahaan, duitnya banyak banget, gitu. Dan lu sebetulnya sanggup untuk nge-hire in-house, ya kan? Kenapa nggak hire in-house? Tapi mereka harus mau resiko. Pertama, mereka mungkin nggak familiar sama bidang desain. Terus ketika nge-hire, belum tentu itu orang yang tepat juga. Jadi ada resiko yang terlibat di dalam sini.
Gitu. Oke? Paham ya? Jadi, semakin lo punya pengalaman, semakin lo punya experience, resiko yang ada di dalam project lo itu makin turun. Nah, kebayang? Baru setelah lo pitch soal resiko, jadi saya kalau misalkan klien nih, gue bilang kayak, ini klien gue. Terus nanya kayak, kenapa harus kan? Gue bakal bilang, gue reliable dan gue udah ada project yang udah terbukti sukses setelah dikerjakan sama gue. Kayak enough said kan? Kebayang kan? Gitu. Jadi itu yang paling penting, makanya jauh lebih penting lo reliable daripada skillful. Karena pada akhirnya klien makin besar, itu mereka bukan cari yang jago, tapi mereka cari minimalisir resiko. Lo kebayang kenapa harga Nike itu, Nike yang kayak gini logonya, bisa dibayar mahal? Gue juga bisa bikin, lo juga bisa bikin, semua bisa bikin. Belajar vektor dikit bisa. Tapi desainer itu di-hire itu, kita tahu dia desainer yang punya reliability untuk bisa come up di antara semua pilihan lain. Desain ini yang paling nggak ada resiko. Karena ada banyak situasi di mana logo tuh jadi gone wrong gitu loh. Kelihatannya itu either jelek, di aplikasinya nggak bagus, ataupun dia punya simbol, ternyata punya makna atau simbol yang nyerempet-nyerempet. Gitu. Kalau mungkin ada yang tahu tentang valid simbol atau apa, kita mau hindari yang kayak gitu. Oke? Jadi ada faktor risk gitu, involved. Ya. Kemudian, selain resiko, baru lu added value yang lain. Misalkan, salah satu gue kalau menurut gue adalah specialize. You know? Banyak orang datang dengan kayak, oke, gue bisa ngerjain semua. Tapi dengan lu bilang bahwa gue bisa ngerjain semua, secara implisit bilang bahwa lu tuh nggak jago di semua hal gitu. Karena waktu kita sebagai manusia kan terbatas kan. Jadi, ketika lu bilang, oh, gue bisa semua, tapi gue spesialisasi gue di sini. Itu semacam ngasih kartu free pass gitu untuk lu bilang, untuk hal ini, gue ngasih nilai lebih. Therefore, gue bisa cas lebih. Kenapa? Karena nilai yang gue tawarin itu lebih. Karena gue udah spesialisasi. Dan track record yang berhubungan sama minimalisir resiko itu udah menunjukkan bahwa lu tuh untuk bidang yang spesifik itu, lu bisa diandalkan, lu reliable. Yang artinya minimum resiko. Dari situ, lu bisa turunin lagi. Baru yang lain, misalkan skill, full, okay? Baru soal itu fast. Karena logikanya kayak gini, semakin lu bisa bikin suatu pace-nya cepat, lu pengen price lebih kan. Nah itu. Dan itu ketranslasiin ke profit. Make sense? Ya. Jadi, jadi ini sebetulnya secara umum common sense lah ya, profitnya. Nah, pertanyaannya sekarang, profit ini berapa? Nggak ada batas minimum, nggak ada batas maksimum. Tapi kalau gue bilang, kalau lu profit lu di bawah 15% atau 10% itu minimal. Kalau lu profit udah di bawah 10%, mendingan jangan kerjain. Alasannya kenapa gitu, kayak bunga bank aja berapa persen lah. Gitu. Ngapain? Ngerti nggak sih? Ngapain lu kerja kalau profitnya nggak gede gitu. Mendingan lu tabung aja di bank gitu. Dan di bank pun kita tahu nilainya turun terus gitu. Tapi anggapannya gue, lu mulai dari 10% sampai infinity. Berapapun. Tergantung seberapa pede kamu dengan nilai yang kamu tawarin, dan ke siapa kamu tawarin si nilai itu. Oke. Oke. Jadi di sini gue bakal jump ke satu konsep yang namanya konteks. Nanti mungkin bisa bantuin ya, ada yang bertanya atau apa? Oke. Nanti pertanyaannya disimpan dulu kali ya, sampai bagian akhir. Karena gue rasa mungkin udah ada mulai banyak pertanyaan di sini. Konteks yang pertama itu harga pasar. Nah, ini sesuatu yang kita sebagai orang lokal itu struggle. Tips untuk nyari harga pasar adalah kita emang sedikit riset saja. Tanya ke teman, tanya ke orang, terus ada benchmarknya. Di bidang-bidang lain, setahu gue dia ada itu, malah kalau nggak salah Asosiasi Desain Grafis itu punya standar. Coba cari tahu di internet tentang itu. Gue nggak akan tahu itu. Oke?
Terus konteks yang berikutnya tuh nilai yang ditawarkan, value. Itu tadi udah gue bahas. Kalian punya pengalaman experience atau enggak? Kalau punya pengalaman, itu kalau kalian kerja dengan kayak resikonya rendah, itu silakan nilai yang ditawarin itu apa. Oke? Nah, ini yang penting, anggaran biaya klien. Tiap klien, dia datang dengan perceived set of mindset gitu, bahwa gue harusnya bayar segini, di atas itu dia nggak mau. Gitu. Sering kali kita terjebak dengan klien yang harganya tuh di bawah atau nggak sesuai dengan kita. Terus kalau ada yang tanya, Han, kalau yang kayak gitu gimana? Kalau ada orang yang misalnya si harga yang dia budgetnya dia tuh lebih rendah dari apa yang kalian bisa kerjain. Saran gue adalah, lu tolak. Nanti solusinya gimana gue bakal bahas belakang. Karena pada akhirnya kalau lu nggak bisa nutup cost-nya lu, percuma lu kerjain. Lu rugi, dan yang paling penting di luar rugi adalah lu nge-set ekspektasi orang lain yang datang ke tempat lu untuk dapat harga yang sama. Make sense? Nah, kemudian resiko dan keuntungan. Jadi ini korelasi antara risk sama profit. Poin dasarnya gini, semakin resiko yang harus ditanggung besar, profit harus semakin besar. Ya, jadi berbanding lurus. Kalau risk naik, profit harus tinggi juga. Kalau resikonya rendah, profit juga akan turun. Korelasinya kalau ini desain tuh kayak gimana? Contoh, kalau lu di hire per project dan tidak ada limitasi atau limitasi revisinya tuh banyak, berarti resikonya tinggi kan? Karena akan ada banyak terlibat proses ngulang berkali-kali. Kalau waktu yang diminta tuh cepet banget, resikonya tinggi kan? Karena berarti lu harus dalam waktu cepat nyari tenaga kerja lain untuk bantu lu, dan ada banyak kemungkinan di mana resiko yang lu tanggung tuh gede ketika kerjaannya tuh diminta lebih cepat, dan ketika revisinya tidak dibatasi. Dengan alasan resiko yang lu tanggung besar, lu harus minta profit besar. Kalau secara beruntung karena lu skillful, satu kali bikin revisinya satu kali atau langsung beres gitu, itu ya haknya lu, karena skillnya lu somehow lu bisa dapat dengan satu kali ACC langsung approve. Tapi kita harus mempersiapkan di situasi di mana kita harus approval berkali-kali, ada banyak layers of itu, kita minta besar, dan kalau kita harus ngelakuin itu kita udah siap karena sejak awal resiko itu sudah kita perhitungkan. Paham? Jadi kalau resiko turun, situasi apa di mana resikonya turun? Di mana kita tahu kliennya tuh standar estetisnya rendah, terus ada limitasi revisi yang sangat anggapannya, dia udah bilang kayak, gue butuh sekali revisi aja deh, gue ngomong sekali doang, habis itu udah gue nggak akan ganggu-ganggu lagi. Resikonya rendah. Di situ lo bisa push harga. Atau resiko rendah itu apa lagi? Setelah proyeknya selesai, bukan setelah proyek, lo tekan kontrak dalam jangka panjang. Lu tekan kontrak, biasa kan satu project bertahan cuma 3 bulan, 6 bulan, segala macam. Ini kayak, oke, ini bakal jadi itu 6 tahun untuk berapa project yang mirip-mirip gitu. Lu boleh kayak kasih diskon. Kenapa? Resiko lu rendah. Gitu. Tapi lu bukan give discount for the sake of discount. Tapi lu sadar bahwa, dengan kayak sistem ininya bulk, banyak, resikonya makin rendah. Karena itu, gua bisa afford untuk gue bisa afford untuk kasih diskon yang lebih banyak. Clear ya? Clear. Nah, ini tadi ada Christopher Ryan bilang katanya, berarti di awal-awal proyek kita udah harus memperhitungkan secara matang risk tersebut ya. Iya, betul banget. Betul. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi penurunan nilai aset. Nah, ini gue udah bahas sebelumnya. Kayak nilai aset tuh apa aja gitu loh. Ini gue geser. Penurunan nilai aset tuh apa aja? Nah, penurunan nilai aset itu tuh yang gue bilang, PC itu value-nya turun. Dan itu tuh gak cuma PC. PC itu kan tools ya. Dia punya implikasi langsung dengan prosesnya lo bikin karya gitu, bikin satu produk. Oke? Coba pikirin juga bahwa semua yang kamu pakai, meja yang kayak gini-gini, itu juga punya value-nya tuh akan turun. Jadi, pertimbangkan itu. Oke?
sebelum ke yang berikutnya, kayaknya ada pertanyaan nih, kayak yang raise hand. Itu mau di-address dulu? Atau kita... Boleh, kalau misalnya emang Boleh sih. udah turun tangannya. Udah turun tangan, oke. Kalau gitu gue maju dulu ya. Tapi kalau misalnya ngebahas soal ini, kayak yang kita tahu kalau di Indonesia itu kan emang harga pasarnya tuh jauh lebih rendah sebenarnya dibanding kalau misalnya kita buka ke internasional. Itu gimana menyikapinya ketika berhadapan sama orang-orang yang emang neken harga? Oke. Untuk ini gue bahas habis yang ini nggak apa-apa, habis gue bahas targeting atau positioning. Nanti ingetin gue ya. Boleh. Oke, thank you. Jadi pertama, nah ini bagian pentingnya. Targeting, positioning, sama future goals. Kalau di DKV itu ada istilah segmentasi, targeting, sama positioning. Segmentasi itu punya market nih, banyak. Ada market nih luas. Okay? Dari yang, dari yang kaya banget, sampai yang itu banget. Dari yang rendah sampai ini range-nya tuh dari 0 sampai 100 gitu. Okay? Segmentasi itu artinya ngasih grup-grup dari si market itu. Lu bisa ngelihat terus ngebagi si marketnya itu. Oh, ini market yang emang lokal, mereka fokusnya buat personal, kebutuhan personal, kayak dia butuh gambarnya itu buat dikasih sebagai kado atau apa. Oh, yang ini buat kliennya juga lokal, tapi dia perusahaan kecil, dia pengen ngerjain segala macam. Lu market tuh luas dari lokal, internasional, lu bikin segmen. Oh, ini klien yang seperti apa, ada marketnya atau enggak, gitu. Itu bisa ada kelas sendiri lagi untuk bahas itu. Nah, targeting adalah kita secara spesifik, kita menentukan bahwa untuk kedepannya, gue bakal ngarah market yang ini nih. Gitu. Kalau kasusnya si Joko nih, dia kan baru fresh graduate, dia fokus ke small local business. Oke? Mama pops yang kayak gitu segala macam. Jadi dia udah tahu bahwa oke, gue susah compete di sini, jadi gue bakal fokus di small local business. Gitu. Nah, kemudian ada faktor positioning. Kita pengen di-perceive sama si klien kita tuh sebagai apa? Si Joko ini, dia mau dilihat sebagai desainer yang kelasnya tuh misalnya dia jualnya tuh jual harga. Misalkan, oke, price gue turun karena gue fresh graduate, jadi price gue lebih rendah, price-nya lebih kompetitif. Apakah dia mau positioning dia sebagai itu, atau dia pengen lihat, oh, gue adalah the next rising stars, gitu. Jadi gue berani pasang price harga tinggi. Karena soon, dalam 5 tahun ke depan, gue bakal jadi desainer grafis yang gila-gilaan, yang keren banget. Jadi mereka, sebetulnya dengan harga naik pun, mereka udah cuan karena, dalam 5 tahun ke depan, mereka bakal lihat value desainnya gue tuh bakal tinggi banget, gitu. Terserah. Jadi ada dua positioning di situ. Lu mau dilihat seperti apa sama klien. Lu bisa banyak. Lu pengen ngejual diri lu sebagai apa? Mau kayak main di price murah gitu. Mau cepat, fast. Oke. Lu mau fokusnya kayak oke, gue nggak tercepat dan harganya gue medium, tapi gue intinya quality-nya tinggi. Lu pengen di-perceive apa sama klien di target market yang spesifik. Oke. Kemudian lu juga mesti lihat dalam penentuan itu, lu lihat future goals lu apa. Kedepannya lu mau gimana. Si Joko ini, misalkan dia fresh graduate nih, dia mau dilihat, oke, ya udah nggak apa-apa untuk awal-awal, gue biar dapat portfolio, gue harganya kecil aja dulu. Tapi kedepannya gue bakal naikin level gue ke market yang lebih tinggi. Nah, dia strategi 5 tahun ke depan, dia mau kemana nih? Apakah dia pindah target market? Atau marketnya sama, tapi positioningnya diganti. Oh, gue pengen dilihat sebagai desainer yang tetap targetnya sama, tetap small local business, tapi dia kelasnya levelnya udah naik gitu. Dia lebih premium gitu sebagai desainer. Gitu. Paham ya? Pikirnya saya depan. Nah, ini kan lebih ke arah strategi bisnis. Yang gue pengen kayak yang satu ide tuh kayak gini. Kita sebanyak, terutama kayak gue dulu pas itu, gue masih tinggal sama orang tua gitu kan. Jadi banyak biayanya tuh bisa gue cut, karena gue masih tinggal sama orang tua. Jadi gue bisa bayar gue dengan harga yang lebih rendah, kemudian banyak overhead cost yang gue bisa ditanggung sama orang tua gue. Pertanyaannya adalah, future goals itu kan, ini future goals sebagai perusahaan. Future goals personal lo apa?
gaya hidup apa yang lu pengen dapat ke depannya. Kalau misalkan lu ada yang masih kuliah atau apa, terus biaya hidup lu atau overhead cost lu bisa di-cost sama karena tinggal bareng orang tua. Lu pengen 5 tahun ke depan gaya hidupnya kayak gitu, atau lu pengen pindah kota. Kalau gue pengen pindah kota gitu, dan itu yang gue lakukan dulu. Gitu. Kemudian kalau yang punya anak, lu tahu biaya pendidikan atau apa. Lu ada selain bisnis goals lu di masa perencana untuk bisnis goals masa depan, kemudian lu juga harus mikirin personal goals lu juga apa, dan itu ke-translate ke harga. Karena pada akhirnya, meskipun ini adalah prinsip dasar untuk sebuah bisnis, lu lakukan bisnis itu untuk diri lu sendiri. Jadi pikirin baik-baik. Nah, sampai situ, gue pengen balik ke pertanyaan lu. Mungkin bisa ulang lagi? Pertama itu soal harga pasar di Indonesia, di lokal, yang berbeda jauh sama harga di internasional. Itu nyikapinnya gimana? Nah, ini udah masuk ranah personal ya. Jadi, tiap orang itu bakal punya approach yang beda-beda. Tapi menurut pendapat gue personal, tadi gue udah jelasin sebuah konsep tentang ada market luas, ya kan? Ini dari 0 sampai 100, ada dari lokal sampai internasional, ya kan? Terus gue segmentasi. Yang kita main misalnya di sini. Oke, ya, gue bagi-bagi. Terus yang tidak menghargai, maksudnya yang harganya nggak cocok sama gaya hidup, sama-sama prinsip yang kita itu ada di sini. Oke. Dan immediate access kita itu adalah di market yang sini. Intinya itu kan. Dan harganya tuh, secara harga sama ekspektasi, maksudnya pengen cepat atau segala macam, itu nggak sesuai. Kalau menurut gue, kalau lu punya skill, lu switch market internasional yang lebih hijau. Yang sesuai harganya oke. Terus ekspektasinya juga di-adjust karena mereka mungkin lebih teredukasi. Menurut gue, solusi paling cepat sekarang adalah untuk pindah. Ada yang bilang kayak, kita edukasi market segala macam. Cuy, kalau dari gue cuma seorang Yohan. Gue nggak bisa edukasi market Indo yang luas. Ini problem isu yang udah terlalu mendasar gitu. Dan ini butuh kayak satu generasi untuk benerin semua itu. Gitu.